سجادة طويلة منبسطة عبدك خاشع وراكع عبدك يسجد لا تترك جبهته السجادة إذ ذكرتك دائما يا رب. Rasul ya Habib, perlahan detak kelahiran berirama nafas di setiap permukaan jarum jam waktu adalah sebuah ciptaan bertumpu di balik lapisan kulitnya, segumpal daging dan cahaya menyilaukan kebeningan lahirnya atas nama seorang Rasulullah. Surga, surga, surga melayang-layang di punggung purnama. Tidak, berzikirlah. Ya Allah, Engkau yang mengajar aku dengan kata-kata, maka aku pun bicara. Engkau beri aku lidah, lalu kusebut namamu. Tapi aneh diriku ini, kusebut Engkau dengan lidahku, tapi dalam hati aku ingat Engkau. Aku bersujud menyebutmu, yang terbayang pada anganku kemewahan dunia. Aku zikir menyapamu, yang kubayangkan senyuman setan. Zawawi Imron. Di dunia sastra tanah air, lelaki kelahiran Batang-Batang, Madura, Jawa Timur ini tak berada di level pemula. Mataku melihat racun, kau yang menyebutnya obat. Mataku melihat maling, kau yang bilang guru. Mataku melihat bangkai, kau mengatakan halal. Mataku melihat... Semenjak belia, Zawawi telah tenggelam dalam pelbagai bentuk prosa religius yang membuat dirinya lebih dikenal sebagai penyair pesantren. Di sela-sela alunan ayat, kau jadi sesat. Tumbuh dan mengakar di lingkungan pondok di Sumeneb, Madura, tak menghambat Zawawi dalam menulis puisi. Dan puisi berjudul Lidah Berzikirlah, ibarat menjadi doa sehari-hari bagi Zawawi. Sebutlah nama Allah sampai gempa, sampai gempar di dalam hati. Bagi penyair yang juga kiai ini, ada kekayaan batin tersendiri ketika ia menuangkan ekspresi lewat puisi. Allah, Allah, Allah. Karyanya dalam sastra Indonesia memiliki corak khusus, yakni ungkapan keislaman dan pesan ilahiyah. Alam semesta ini ada karena Allah yang membuatnya ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jadi karena yang saya ketahui, saya ini guru agama, gitu, guru di madrasah, kadang-kadang ceramah agama. Jadi pengetahuan dan ilmu yang banyak mempengaruhi mungkin ilmu agama. Oleh kemudian saya juga membaca buku-buku tentang kebudayaan, tentang filsafat, bahkan tentang politik juga. Nah itu juga. Tapi yang mewarnai sejak kecil ya itu suasana kehidupan desa yang penuh keindahan hati, keindahan kalbu itu. Jadi seolah-olah ketika berjalan itu bukan hanya berdialog dengan bukit-bukit, bukan hanya berdialog dengan rumput kering di musim kemarau, bukan hanya berdialog dengan pohon siwalan yang melambai-lambai ditiup angin, bukan hanya dengan bulan yang tertusuk ilalang, ya, tapi juga berarti ya dengan sang pencipta itu sendiri. Jadi akhirnya dialog dengan alam itu
sekaligus juga menjadi dialog dengan Tuhan. Sumenep adalah lumbung penyair. Banyak penulis puisi berasal dari kota santri ini. Tak sulit menemukan karya penyair muda dari Sumenep di beragam media lokal atau nasional. Selain rubrik sastra di koran-koran nasional, tolok ukur keberhasilan santri Sumenep adalah Horizon. Andil satu-satunya majalah di Indonesia berzangre sastra ini cukup besar bagi geliat sastra pesantren. Geliat itu tumbuh sejak majalah ini secara aktif menggelar kunjungan ke sekolah dan pesantren bertajuk Siswa Bertanya, Sastrawan Menjawab. Terlebih tak lama setelah itu, majalah yang didirikan Taufik Ismail 50 tahun silam ini menyediakan rubrik Kaki Langit, khusus untuk memuat karya sastra siswa dan santri. Karya-karya mereka itu adalah karya-karya yang sifatnya masih pemula. Nah, tapi yang penting sekali adalah semangat mereka itu. Dan semangat mereka itu yang harus disebut, yang harus dipujikan adalah guru-gurunya yang membimbing. Nah, jadi di samping Pak Jamal D. Rahman yang pemimpin redaksi kami, tapi dia juga berasal dari Madura, dan kemudian ada 2 orang pembimbing di sana yang pernah di Jakarta dan kemudian kembali ke sana. Nah, ini menjadikan semangat untuk menulis itu besar sekali. Nah, dari sekolah-sekolah lain juga banyak itu di Kaki Langit mengirim. Tapi khusus yang dari Madura ini terorganisir. Nah, itu sebabnya maka banyak dari mereka itu. Dan kemudian juga mereka kemudian mengalami juga itu karya-karya dikirim ditolak tapi tetap bersemangat. Hingga kini ratusan karya santri membanjiri ruang redaksi mereka di Utan Kayu, Jakarta Timur. Hampir di tiap edisi, karya santri di Sumenep bertengger di rubrik Kaki Langit, menempatkan mereka sebagai penyair tamu. Karena begini, kenapa di pesantren itu masalah membaca dan menulis itu menjadi perhatian? Pertama-tama karena kurikulum mereka itu kurikulum yang bebas, tidak terikat oleh kurikulum pemerintah yang kaku, ya, dan yang sekarang ini untuk mengenai masalah membaca dan menulis itu masih sangat terbelakang. Nah, itulah sebabnya maka pesantren ini merupakan harapan yang besar bagi kita. Nah, ini merupakan harapan. Kenapa mereka itu bisa membuat demikian? Karena di dalam kurikulumnya mereka bebas. Mereka tidak terikat kepada peraturan pemerintah. Karena itu mereka bisa membuat program membaca dan menulis yang maju sekali. Ada semangat ilahiyah, ya. Ada semangat tauhid di dalamnya. Itu yang menjadi ciri yang membedakannya dari itu. Dan kemudian tentu saja kesalehan dalam hidup. Nah, itu tidak perlu lagi diajarkan kepada mereka. Mereka sudah mendapatkan itu setiap hari di sana, ya. Itu nanti akan tergambar di dalam karya-karya mereka. Ya Rasul, ya Habib,
perlahan, detak kelahiran berirama nafas di setiap permukaan jarum jam waktu adalah sebuah ciptaan bertumpu di balik lapisan kulitnya. Segumpal daging dan cahaya menyilaukan kebeningan lahirnya atas nama seorang Rasulullah. Surga, surga, surga melayang-layang di punggung purnama. مرحبا فاختفت منه البدور مرحبا مثله سلك ما رأينا مرحبا قط يا وجه السرور والقول لفظ قد أفاد مطلقا ككم وقد وإن زيدا يرتقى. Sambangilah pesantren-pesantren klasik di tanah air. Dan simaklah ketakziman para santri melantunkan hafalan kitab-kitab atau syair gubahan ulama-ulama klasik Jazirah Arab. Satu pesantren di Sumeneb yang punya sekerat cerita tentang sastra dan santri adalah Guluk-Guluk. Pesantren Guluk-Guluk sebenarnya bernama resmi An-Nuqayyah. Pesantren ini berdiri sejak 1887. Di balik bilik-bilik pondok, di surau, atau di ruang-ruang kelas, selalu saja ada bait-bait nazam. Nazam merupakan syair-syair yang dilagukan. Nazam mempermudah mereka memahami berbagai macam ilmu. Di antaranya tata bahasa Arab atau nahwu, syaraf, hingga ilmu akhlak atau akidah. Hafalan dalam bentuk nazam semacam ini adalah santapan sehari-hari. Mereka melantunkan nazam di setiap saat, di setiap tempat, agar lebih mudah mengingat. Karena kami mengajarkan ilmu-ilmu kami dengan apa yang disebut nazam. Apa yang disebut dengan, kalau bahasa kaminya nazaman lah, nuzum, syair-syair Arab. Kita mengajarkan ilmu gramatika Arab, kita mengajarkan fikih, cara sholat dan seterusnya menggunakan nazaman. Ini bagian dari kesusastraan. Dan akhirnya dengan semangat ini pula barangkali yang bagaimana teman-teman di mana di pesantren ini saling bertemu berbagai kultur, ini barangkali yang menumbuhkan wawasan mereka terhadap kebudayaan lain, yang ini membantu di dalam pengembangan sastra di pesantren. Kehidupan di pondok klasik ini punya ruang tak terbatas untuk membuka lembar demi lembar kajian yang bermula dari sastra Arab. Dari pesantren ini pula gairah sastra lahir dan tumbuh, sejalan dengan kebiasaan hidup mereka sehari-hari di dalam pondok. Saban hari, selain salat, para santri Guluk-Guluk mengaji dan mengkaji kitab-kitab untuk mencari ridho Allah Subhanallahu wa ta'ala. Tradisi sastra telah muncul sejak zaman jahiliyah. Ketika itu, juru bicara kabilah adalah seorang penyair. Dan penyair ini memiliki peranan penting untuk menentukan penghargaan dan penghormatan kabilah lain. Itulah sebabnya mengarang syair dalam tradisi Arab menjadi suatu kebanggaan. Bahkan tradisi sastra Arab identik dengan puisi.
kita orang Indonesia menyebut puisi, tapi orang Arab menyebut syair atau syiar menurut mereka. Di dalam tradisi Arab, syair ini puisi secara umum seperti kita, tetapi dengan metrum tertentu, dengan rima tertentu, dengan aturan penulisan tertentu yang isinya bermacam-macam. Pada awalnya, pada tradisi pra-Islam, sekitar 200 tahun sebelum Islam kita sudah menemukan jejak-jejak adanya puisi-puisi Arab ini, syair-syair Arab klasik ini, dibahas bermacam hal. Ya baik seperti yang kita bahas sekarang, ada cinta dan semacamnya. Tetapi setelah berkembangnya kebudayaan Arab melalui kebudayaan Islam, maka medium syair ini digunakan juga untuk pendidikan. Diskusi dan membaca puisi telah menjadi bagian hidup para santri. Pertama yang membuat saya menarik membaca lebih lanjut dari buku ini adalah Tak jauh beda dengan kebiasaan para seniman jalanan. Puisi menjadi semacam doa dan pengharapan. Ditambah keyakinan yang kental terhadap Quran dan Sunnah yang tak pernah alpa dibaca dan diamalkan. kalau kamu bukan anak raja atau bukan anak yang ulama besar, maka jadilah pemimpin. Biar ikut besar juga. Pesantrenku alam raya, kiaiku hati nurani. Pesantrenku alam raya, kiaiku hati nurani. Pesantrenku alam raya, kiaiku hati nurani. Pesantrenku alam raya. Ya Rasul, ya Habib, perlahan detak kelahiran berirama nafas di setiap permukaan jarum jam waktu adalah sebuah ciptaan bertumpu di balik lapisan kulitnya. Segumpal daging dan cahaya menyilaukan kebeningan lahirnya atas nama seorang Rasulullah. Surga, surga, surga melayang-layang di punggung purnama. Aku adalah seorang santri. Pesantrenku alam raya, kiaiku hati nurani, dan kitab kajianku tutur para wali. Suluk Santri. Lakon gubahan santri yang tergabung dalam teater Kotemang Anukoyah ini ibarat cermin bagi kehidupan pesantren. Meskipun menganut sistem pengajaran salaf, tak ada larangan bagi santri untuk berekspresi. Aku adalah seorang santri, seorang tawanan penjara dunia. Bagi mereka, sastra dan seni menjadi bagian dari jalan mengagungkan Ilahi. Kehidupan di dalam pondok yang nyaris serba terbatas, kekhusyuan mencari ilmu, penghormatan kepada guru atau sang kiai adalah kisah khas yang lazim dilalui para santri. Ada kesadaran yang dalam, ada pesan yang mesti disampaikan. Jalan panjang mereka nyantri terekam jelas lewat lakon ini. Teman-teman dari teater Kotemang ini adalah menggambarkan dari semua sebeluk-beluknya orang santri yang ada di pondok pesantren. Dari hal bagaimana kita sholat, bagaimana kita makan, bagaimana ketika kita tidak dikirim. Nah, itu semua kita gali, kita ambil, kita pakai dari simbol-simbol yang teman-teman lakukan saat ini sebagai simbol dari sebuah aktor kiai, aktor santri, aktor yang menjadi yang santri sadap seperti itu. Nah, di sini kita semua ambil, kita saring dari hal-hal yang paling kecil ketika kita ingin menanak seperti itu, ketika kita memegang wadah
dari wadah drainase itu sendiri, kita ambil semuanya, kita jadikan simbol, lalu kita pentaskan di sini. Kita buat pementasan, kita buat panggung, kita buat lakon, kita buat aktor seperti itu. Setiap waktu senggang atau di kala senja, sejumlah santri yang tergabung dalam komunitas sastra Anukoya bergegas menuju Bukit Lancaran. Sejak 10 tahun silam, komunitas asuhan Kiai Muhammad Faizi ini tak putus mengembuskan ruh sastra modern di Pondok Kuluk-Kuluk. Dan bukit menjadi peraduan mereka untuk mengasah proses kreatif. Rusuk langit lancaran, memerciki ladang-ladang tembakau, lalu langit hilang warna dasarnya. Hari-hari yang berbatu. Kegiatan olah vokal dan deklamasi menjadi semacam pelepasan untuk keluar dari kejenuhan pondok. Mereka memilih berontak dengan cara yang taksim. Di pesantren juga kita diajarkan apa itu yang disebut dengan sanad, yaitu silsilah atau riwayat ilmu yang menyambung dari seorang santri kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, hingga kepada sumber yang utama dan pertama, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan di dalam silsilah itu tidak boleh ada satupun yang terputus. Perawi itu semuanya harus bonafid, harus sikoh. Gerakan sastra pesantren sebetulnya juga mewujud di luar pondok. Seperti yang dilakukan Turmeji Jaka. Kiai lulusan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Sumeneb ini mendirikan komunitas masyarakat santri pesisir. Yang lincah mengitari pasar tradisional. Ia rutin mendisiplinkan pertemuan diskusi santai, membaca puisi, dan mengkajinya bersama-sama. Mereka juga sering mencipta atau mengirimkan karya untuk koran dan majalah. Hasilnya tak sia-sia. Ratusan alumni santri komunitas ini telah merasakan berkah kata-kata. Tangis telah tumbuh menjadi tumbuhan tanya setiap saat. Tujuannya ya mengembangkan diri sebenarnya. Jadi musik, sastra, tari, bahkan melukis sekalipun ini kan sebenarnya media ya, media, alat gitu loh. Tentu komitmen seorang santri semuanya ini alat, ini sarana gitu kan. Tujuannya ya tetap taqarrub ilallah itu, pendekatan diri kepada Sang Pencipta lewat berbagai media gitu kan. Jadi bagi kami bermusik pun jika dilandaskan dari niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengagumi semua ciptaan Allah yang tidak percuma ini, yang tidak sia-sia ini, saya pikir ini juga positif. Biar kanan serakah, liar mengubur sekeping hati di tanah-tanah retak. Kiai Jaka juga getol bermusik. Ia melahirkan karya, kolaborasi musik etnik dan pembacaan puisi karyanya. Saban bulan, Kiai Jaka pentas di kampung-kampung. Tak perlu mewah, bunyi gitar dan musik tabuh seadanya membuat malam menjadi hangat buat berpuisi. Kapankah deritanya sirna? Kapan ia tersenyum? Bibirnya bergetar-getar mengucap doa dalam jeritan. Dan puisi sujud yang ia bawakan penuh penghayatan mengikat malam di Sumeneb yang setengah purnama. Ingin dia rasakan sejuknya air, ingin dia bersandar di sebatang pohon,
ingin dia cumbu hangat mentari yang tak lagi membakar dinding hati. Ilalang di padang gersang,